Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali subuh ini kita dipertemukan Allah dalam berkat talabul ilmi. Mudah-mudahan ridha kita sebagai manusia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kajian kita tentang bagaimana kiat untuk meraih ibadah yang khusyuk, terutama adalah ibadah sholat. Karena bagaimanapun sholat ini salah satu amalan yang paling utama setelah kita bertauhid. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sholatlah syarat untuk selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah kewajiban kita bagi setiap orang mukmin yang sudah baligh dan berakal. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin yang sudah ditetapkan waktu. Dan sholat juga lah amalan yang pertama nanti akan dibuka ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ayyuhan nas innakum tusharuna ila Allah Ta'ala. Ketika manusia itu dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar, beliau berhisab. Ketika kita timbang, maka timbangan amal yang pertama dihitung di hisab itu adalah salat, bukan amal yang lain. Maka adalah seorang muslim, ibu-ibu dan bapak-bapak, sebagaimana yang sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Para fuqaha, para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Nabi mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin, mulai dari niat, mulai dari berwudu, taharah, sampai akhir salat itu betul-betul ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat taat itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan menurut akal hawa nafsu kita. Kapan seseorang itu dikatakan taat? Fattabi'un, kalau kita itu taat mengikuti cara Nabi, dan termasuk sholat. Dan kita, saya pribadi dan seluruh kita seluruhnya pasti menginginkan sholat kita itu menjadi sholat yang tunduk, sholat yang khusyuk, ibadah yang mendatangkan berkas yang baik bagi diri kita. Jadi rutinitas kita melaksanakan sholat hari-hari ini tidak hanya sekedar melaksanakan gerakan syariat-syariatnya saja, tapi bagaimana sholat itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan nikmat bagi kita yang mengerjakannya. Maka pada subuh hari ini yang akan kita bahas yang pertama adalah agar sholat kita ini menjadi sholat yang berkualitas, maka apa yang harus kita tanamkan pada diri kita?
perlu kita menanamkan sesuatu yang ada pada diri kita agar kita mendapatkan salat ini menjadi salat yang khusyuk, salat yang berkualitas, salat yang bisa membesarkan dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak lepas dari masalah ma'rifatullah, mengenal Allah, serta menghadirkan keagungan Allah dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketika Khalifah Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Khalifah, mengapa engkau ketika mau sholat dalam keadaan duduk engkau selalu menggigil?" Jadi salah seorang sahabat bernama Ali radhiyallahu anhu, khalifah kita, itu diceritakan di dalam riwayat, beliau sebelum melaksanakan salat masih dalam keadaan berwudu, beliau selalu menggigil. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ali, mengapa engkau setiap mau salat mulai dari berwudu ini engkau sudah mulai menggigil seperti orang ketakutan, mulai pucat, mulai gemetar?" Kata Ali, "Sesungguhnya nanti di dalam salat aku akan bertemu dengan Rabbku." Jadi para sahabat ini, ibu bapak, sudah bisa menghadirkan kebesaran Allah, merasa takut dan makrifat mengenal Allah di dalam salatnya. Ini mahkamah para sahabat yang hari ini hendaknya kita sebagai generasi umat Rasulullah ini hendaklah tentu hendak mengikuti itu juga. Jangan nanti salat kita dakwah ilallah. Kita mau salat subuh ini, sebelum kita melaksanakan salat subuh ini tadi malamkah atau sebelumnya, kita sudah banyak melakukan dakwah ilallah. Apa itu dakwah ilallah? Berbicara tentang keagungan Allah, mengerti tentang asma wa sifatnya Allah. Jadi kita harus paham juga tentang asma wa sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam, Aziz, Jabbar. Tentang asma sifatnya Allah ini kita memahami, dan ini sering kita ulang-ulang kita bicarakan. Kata para ulama, ketika kita selalu membicarakan tentang kebesaran Allah, maka di hati kita ini keluar kebesaran makhluk. Bapak-bapak kalau sering cerita tentang Allah, Allah Maha Kuasa, alhamdulillah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, maka tak akan ada lagi kebesaran makhluk di dalam diri kita, sehingga apa yang terjadi? Allah lah yang besar. Maka kita dalam salat, ketika kita mulai dari takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan sesuatu selain daripada gerakan dalam bacaan salat, Allahu Akbar, haram seluruhnya untuk melakukan yang lain kecuali gerakan dan baca dalam salat. Maka ketika kita ucapkan Allahu Akbar, kata ulama, disitulah kita mendapatkan rasa mengagungkan Allah, rasa takut kepada Allah,
dan rasa ma'rifatullah, rasa mengenal Allah. Dengan seringnya kita mendakwakan Allah, dengan seringnya kita mengatakan asma wa sifatnya Allah, dengan seringnya kita mengatakan tentang kekuasaan Allah. Jadi kata orang ulama, kalau mau dapat salat khusyuk, pertama perbanyaklah dulu tentang bercerita tentang kuasa Allah. Jangan terlalu banyak mempertuhankan makhluk, karena hati kita ini tergantung apa yang sering kita ucapkan. Makanya mohon maaf kata Nabi, orang yang suka bacawi nanti matinya bisa jadi kemungkinannya suka bacawi. Tidak akan sukanya nyebut la ilaha illallah ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Tetapi kalau orang senang untuk berzikir, lidahnya selalu dia bahasakan untuk selalu mengingat Allah, maka takbir dalam salat mulai dia dapatkan keagungan Allah. Banyak para saudara kita, para ulama kita itu kalau dalam keadaan salat mulai takbir Allahu Akbar, mulai matanya berkaca-kaca, mulai matanya berkaca-kaca. Rasa takut datang, rasa harap datang, rasa cinta datang, rasa dekat dengan Allah mulai datang. Ini yang dirasakan oleh para sahabat. Ini yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim itu kalau mau mendapatkan salat khusyuk, hendaklah dia mengerti tentang khafiat salat. Imam Ahmad menjelaskan, Ahmadullah, ketika kita dalam keadaan salat, lalu kita melipat tangan kita, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, ataupun ketika kita sujud, ketika kita rukuk, duduk di antara dua sujud, ini adalah merupakan bentuk penghambaan, bentuk penghinaan bagi seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Rabb Azza wa Jalla. Paham tak kita ini tentang gerakan salat? Allahu Akbar, ini adalah bukti penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bukti penghambaan. Kata Imam Ahmad, ini adalah bukti menghinakan diri kita. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Allah maha tinggi. Mengapa kita sujud dan rukuk? Ini membuktikan kita ini adalah hamba yang kotor, hamba yang lemah, hamba yang dhaif, dan kita menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah. Hendaklah seorang muslim ketika dia salat, dia memahami tentang ini, bahwasanya gerakan salat yang dilakukan mulai takbir, rukuk, sujud, melipat tangan, ikhtidal, duduk di antara sujud dan selainnya merupakan bentuk penghambaan, penghinaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang budak atau seorang pembantu yang dipanggil oleh seorang raja, wahai fulan, lalu dia datang dengan tenang, dengan tertib, dan dia berbicara dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena dia memiliki rasa takut kepada sang raja. Sementara kita salat adalah menghadapi Raja yang Maha Raja. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mi'rajnya orang mukmin. Sadarkan pada diri kita bahwa ketika kita salat itu kita adalah melakukan pertemuan kepada Allah.
Sekiranya kita tidak bisa melihat Allah, pastikan Allah melihat kita seperti kita sedang di CCTV. CCTV itu kalau kita salat, dia menyaksikan kita. Selama listrik ini menyala, kita disaksikannya, terekam. Dari hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika di antara kalian mengerjakan salat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, sedang berdialog, sedang meminta. Maka janganlah kalian meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Makanya dalam salat ibu-ibu tak boleh bergerak ataupun meludah kecuali sesuai dengan kebutuhan salat. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah telapak kakinya. Kan ada khafiat salat, kalau kita salat kita lupa ruku, lupa sujud, atau tiba-tiba pikiran kita blank. Sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Ini gangguan syaitan. Maka meludahnya tak boleh ke kanan, tak boleh ke depan. Meludahlah ke kiri, mengisyaratkan sebanyak 3 kali. Baca ta'awuz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah itu ingat kembali. Pasti kita kembali khusyuk, tenang dalam melaksanakan salat. Maka menyadari bahwasanya kita salat, pertemuan kita dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang menoleh. Apalagi mendekatkan sesuatu yang merusak salat kita. Ini mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak punya duit perlu dari bank, ambil uang 100 ribu yang baru itu 5 juta, taruh di kantong besar. Dipasangin kita kuat, pas lagi ruku, Allahu Akbar, duit jatuh. Dipasangin ini nembak, dipasangin itu nembak, mulai tak konsentrasi salat, mata pun mulai ini. Mulai sujud, Allahu Akbar, duit pun berterbangan. Tak akan ada lagi khusyuk salat. Tak akan ada ketegangan salat lagi. Tangan kita mulai meraba-raba sajadah, kama nopik dia. Maka dalam salat dihindarkan juga hal-hal yang akan merusak atau membuat konsentrasi salat kita terganggu, membuat pergerakan kita di dalam salat terganggu. Mudah-mudahan 3 poin tadi ibu, bapak-bapak, tips tambahan untuk menambah semangat kita melaksanakan ibadah salat kita. Mudah-mudahan salat kita menjadi salat yang berkualitas dan khusyuk dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjang umur, minggu depan kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.